Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Asrasno, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Saat ini sebagai dosen program studi pendidikan bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Sekaligus sebagai peserta sertifikasi dosen dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan mengawali mata kuliah media pembelajaran bahasa Jerman sebagai salah satu syarat dalam bidang pengajaran. Mata kuliah ini penting untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai jenis dan pemanfaatan media dalam proses pembelajaran bahasa Jerman agar lebih efektif dan menarik. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah media pembelajaran bahasa Jerman yang terdiri atas 2 SKS dan yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah media pembelajaran bahasa Jerman ini membahas tentang pengertian dan kedudukan media pembelajaran dalam konteks pendidikan bahasa Jerman, sejarah, fungsi, dan manfaat, serta terkait dengan teori media. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji tentang klasifikasi media menurut para ahli, mengidentifikasi karakteristik media audio, visual, audiovisual, media realia, media berbasis komputer, media sederhana, grafis, dan mengkaji konsep media cetak, non-cetak, dan pengembangan media pembelajaran bahasa Jerman. Pengembangan ini meliputi analisis kebutuhan dan pengembangan prototipe, serta praktik produksi media pembelajaran bahasa Jerman. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk media pembelajaran bahasa Jerman ini diharapkan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar, fungsi, sejarah, teori, dan kedudukan media pembelajaran dalam konteks pendidikan bahasa Jerman secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai jenis media pembelajaran, termasuk karakteristik media cetak, non-cetak, audio, visual, audiovisual, media berbasis komputer, dan grafis. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan pembelajaran sebagai dasar pengembangan media pembelajaran bahasa Jerman yang efektif dan sesuai sasaran. Dan selanjutnya, mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, mengevaluasi, merevisi, dan memproduksi prototipe media pembelajaran bahasa Jerman yang inovatif berdasarkan pendekatan penelitian pengembangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendokumentasikan, mempresentasikan, serta mensimulasikan implementasi media pembelajaran yang telah dikembangkan untuk menghasilkan produk media pembelajaran bahasa Jerman yang aplikatif dan siap digunakan. Dalam perkuliahan ini, pembelajaran akan menggunakan pendekatan student center, yang mana mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga melakukan praktik, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi. Penggunaan case-based learning akan menjadi bagian utama untuk mengasah kemampuan analisis serta penerapan materi mahasiswa. Dalam hal penilaian dalam mata kuliah media pembelajaran bahasa Jerman melalui beberapa bentuk, yaitu tugas individu dan kelompok berupa pembuatan prototipe media, kuis, dan ujian tulis untuk mengkaji dan menguji teori serta presentase untuk laporan akhir proyek pengembangan media. Selain itu, evaluasi formatif juga dilakukan secara berkala untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Untuk mata kuliah ini, beberapa referensi menjadi dasar pijakan saya sebagai pengampu mata kuliah, yaitu melalui buku media pembelajaran oleh Arsyad tahun 2017, serta beberapa jurnal yang relevan, khususnya artikel atau publikasi ilmiah yang saya publish di beberapa jurnal nasional maupun internasional, misalnya terkait karakteristik pembelajaran kolaboratif bahasa asing dalam Google Classroom pada tahun 2019, selanjutnya terkait topik Using Social Media as a Learning Media of Foreign Language Education in Higher Education tahun 2019, selanjutnya terkait pemanfaatan Quick Response Code sebagai media pembelajaran bahasa asing pada perguruan tinggi di Indonesia. Dan juga penting untuk diketahui bahwa selain publikasi yang saya hasilkan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi catatan dalam penyusunan rencana program semester ini, yaitu pemanfaatan artificial intelligence bagi guru bahasa Jerman di DKI Jakarta, dan publikasi lainnya yaitu IT and Management Strategies for Language Education, Lessons from Digitalization
of Education Activities pada jurnal internasional bereputasi. Dan yang terakhir, terkait topik Facilitating the Development of German Listening Competence at B1 Level for German Language Teacher in Makassar. Untuk lebih lanjut, berikut adalah uraian atau video terkait pembelajaran media pembelajaran bahasa Jerman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada pertemuan kali ini kita bisa diberikan kesehatan ya. Kita melanjutkan materi kita dan seperti sebelumnya mata kuliah yang kali ini ya teman-teman akan simak adalah terkait media pembelajaran bahasa Jerman. Jadi media pembelajaran bahasa Jerman seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Namun yang menarik pada pertemuan kali ini adalah kita akan mencoba mulai berkecimpung langsung dalam media pembelajaran itu sendiri. Makanya pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan, desain, dan penyusunan prototipe media pembelajaran bahasa Jerman. Itu yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama. Dan nanti di terakhir pertemuan kita juga akan melakukan studi kasus terkait media pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh tim, dan kalian akan melakukan observasi terkait media pembelajaran tersebut. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat merancang dan mengevaluasi prototipe media, baik itu media pembelajaran awal berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang kedua, untuk pokok bahasanya, kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah perencanaan dan desain awal media pembelajaran, lalu tahapan penyusunan prototipe media pembelajaran. Kita akan lebih jauh membahas tentang perancangan ini dan juga bagaimana sih sebenarnya kalau seseorang itu atau kalian sebagai mahasiswa ingin merancang sebuah media pembelajaran. Apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti, seorang pembelajar khusus dalam media pembelajaran bahasa Jerman. Karena konsepnya kita sekarang adalah media pembelajaran bahasa Jerman itu luarannya nanti adalah sebuah output media pembelajaran. Saya berharap teman-teman nanti di akhir perkuliahan bisa membuat sebuah produk meskipun itu dalam bentuk prototipe atau blueprint yang kasar. Jadi media pembelajaran bahasa Jerman itu seharusnya berperan sebagai alat bantu. Kenapa dikatakan alat bantu? Bahwa media pembelajaran ini dapat memberikan stimulus pembelajar dalam mempelajari bahasa Jerman itu lebih efektif. Jadi konteks ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah media pembelajaran, namun media pembelajaran itu tidak menjadi alat bantu yang efektif untuk proses pembelajaran, maka itu tidak melalui proses analisis kebutuhan. Makanya itu penting digarisbawahi ya. Yang kedua adalah kalau kita membuat atau merancang sebuah media pembelajaran, maka kita harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan konteks saat ini. Meskipun ada juga konteks di mana media pembelajaran yang cetak maupun konvensional masih sangat dibutuhkan saat ini. Jadi bukan berarti kita meninggalkan konten-konten yang sudah ada, tetapi kita membangun sebuah inovasi di mana inovasi itu sesuai dengan generasi yang ada. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Mungkin seperti sebelum terjadi COVID-19, COVID-19, teman-teman mungkin akan merasa bahwa proses pembelajaran yang dulunya semuanya dilakukan secara luring, berubah secara drastis, dilaksanakan selama hampir 2 tahun secara daring. Lalu apa yang terjadi setelah pandemi COVID-19? Maka proses pembelajaran pun mengalami perubahan yang dinamis. Jadi konteks pembelajaran berikutnya adalah tidak hanya difokuskan kepada pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, tetapi mengombinasikan keduanya antara luar jaringan dan dalam jaringan. Lalu yang terakhir adalah mengakomodasi gaya belajar siswa atau mahasiswa, memperkuat pemahaman dan memotivasi keterlibatan aktif selama pembelajaran. Kenapa penting untuk memperhatikan gaya belajar? Setiap pembelajar, setiap siswa atau mahasiswa memiliki
perbedaan gaya belajar. Mungkin ada yang orientasi atau cara belajarnya itu lebih kepada kinestetik. Maka itu yang harus kita pertimbangkan dalam merancang sebuah media pembelajaran. Bisa jadi teman-teman saat melakukan penelitian di sekolah atau misalnya saat melakukan PKM nanti, dan saat kalian PKM, kalian melihat situasi di mana peserta didik kalian itu lebih besar potensinya ke arah gaya belajar kinestetik, maka kalian akan berpikir dengan baik, dengan matang untuk memilih media yang sesuai gaya. Selanjutnya, pentingnya media pembelajaran yang efektif. Kita harus melihat ada beberapa komponen sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran, dan tentu media pembelajaran yang selalu saya sampaikan tadi sebagai pendukungnya dalam proses belajar mengajar di kelas. Kita lihat itu akan meningkatkan motivasi belajar. Media yang menarik dan interaktif membuat siswa lebih termotivasi, bersemangat dalam belajar bahasa Jerman, sehingga meningkatkan konsistensi dan kedalaman pembelajaran. Mungkin kalian pernah melihat sebuah penelitian yang membahas tentang pemanfaatan quick response code dalam pembelajaran bahasa Jerman di perguruan tinggi. Dengan QR code, peserta itu akan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ada apa di balik QR code itu? Kemudian setelah itu, peserta akan mencoba mencari tahu, melakukan scanning, dan ternyata informasi terkait media, terkait pembelajaran tersimpan dengan rapi di dalam QR code itu. Yaitu salah satu penelitian yang membahas tentang media yang akan membangun motivasi, rasa penasaran yang tinggi oleh siswa untuk menghasilkan untuk mempelajari terkait materi yang diajarkan. Mungkin teman-teman biasa menonton video YouTube atau micro learning yang potongan-potongannya pendek, itu dalam bentuk video audio visual ya, itu akan memudahkan kalian untuk memahami teks secara detail, secara perlahan, dan dapat fleksibel, dapat diulang gitu ya. Makanya konteksnya di sini dalam tanda kutip mudah digunakan. Sekarang, kenapa mesti harus ada analisis kebutuhan? Kita harus mengidentifikasi karakteristik pembelajar. Jadi jangan langsung serta-merta buat media pembelajaran, nggak bisa, ya. Kenapa kita harus memikirkan karakteristik pembelajar itu terlebih dahulu? Agar apa? Agar kita mengetahui kebutuhan kebutuhan mereka, untuk menyusun media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, tadi saya sempat singgung terkait kondisi kelas yang dimana gaya belajar peserta didiknya sebagian besar adalah kinestetik, maka kemungkinan media yang pas untuk dikembangkan untuk pembelajaran bahasa Jerman yang ada hubungannya dengan gaya belajar kinestetik. Lalu kita harus memperhatikan media yang pas dan materi yang pas, yang sesuai. Jangan sampai kita memaksakan media tertentu, namun media tersebut tidak mengakomodir materi pembelajaran yang diajarkan di kelas. Yang ketiga adalah penetapan tujuan pembelajaran. Selalu kita diskusikan ya, kalau kalian ingin membuat media pembelajaran, tolong memperhatikan silabus dan tujuan pembelajaran yang ada di level kelas tersebut. Jangan sampai kalian memberikan media pembelajaran yang levelnya tidak setara untuk peserta didik di mana kalian mengajar, gitu ya. Jadi misalnya kalian memberikan level A2, A1, tapi ternyata pesertanya sudah berada di level B1 atau sebaliknya. Itu yang harus dipertimbangkan dengan matang. Makanya identifikasi karakter pembelajar, kebutuhan belajarnya, dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajar. Sekarang coba kita lihat penentuan karakteristik media yang sesuai. Itu harus melihat juga 5 komponen. Yang pertama, target audience. Kepada siapa Anda mengajarkan atau menggunakan media pembelajaran itu? Apakah untuk level Grundstufe, Mittelstufe, atau Oberstufe? Itu yang harus kalian perhatikan. Lalu konten itu menjadi point of view pengguna, ya. Mereka ingin belajar bahasa Jerman untuk level A1 misalnya. Maka konten-konten yang diberikan adalah konten-konten yang setara dengan level A1. Lalu yang ketiga, platform dan teknologi. Sekarang sudah disediakan banyak teknologi ya. Platformnya tersedia dengan berbagai macam untuk membuat artificial intelligence, atau bisa membuat augmented reality, mungkin bisa menggunakan SML Edu, atau mungkin menggunakan aplikasi
eh, yang bisa menghasilkan sebuah aplikasi itu sendiri. Gitu. Jadi ada berbagai macam yang bisa kita manfaatkan. Keempat, format medianya. Nanti apakah versi cetak, versi digital, konvensional bisa juga. Yang penting dapat digunakan oleh berbagai pengguna dan sesuai dengan 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Apa itu yang pertama? Karakteristik pembelajar. Yang kedua, kebutuhan belajar, dan yang terakhir tujuan pembelajaran. Lalu yang penting juga adalah desain visual dan instruksional. Apabila materinya bagus, kontennya semua levelnya sesuai, setara, namun warnanya, pemilihan fontnya, kemudian gambarnya tidak seimbang, maka juga kurang meyakinkan dan kurang menarik perhatian pembelajar. Jadi semua komponen ini memiliki peranan yang penting, ya. Jadi jangan sampai salah satunya terlewatkan. Jadi saat mengembangkan sebuah media pembelajaran, teman-teman harus melihat hal-hal yang: 1, target audiens; 2, konten; 3, teknologi dan platform; 4, format media; terakhir, desain visual dan instruksionalnya. Kalau petunjuknya tidak jelas, itu juga akan menyulitkan peserta, menyulitkan pembelajar. Ini game, saya mau belajar bahasa Jerman untuk level A1, untuk kosakata, tapi kok saya harus melakukan apa di permainan ini kalau tidak ada petunjuknya? Makanya penting untuk disediakan itu, ya. Lalu untuk desain awal media, kita harus memikirkan konsep dan storyboard. Mungkin kalau kalian membuat sebuah media pembelajaran, kalian harus menyusun storyboardnya. Kalian memulainya dari yang mana? Apakah kalau kalian membuat aplikasi handphone, di handphone misalnya aplikasi Android, maksud saya, kalian akan memulai dengan tampilan dashboard depan. Tampilan dashboard depan, apakah ada tombol start? Setelah diklik tombol start, dia akan mengarah kemana? Apakah ada fitur petunjuk? Apakah ada fitur bahasa? Apakah ada fitur tentang aplikasi? Itu semua harus dipertimbangkan, makanya harus disusun dalam bentuk storyboard. Ya. Yang kedua, pemilihan format media. Tadi kembali lagi, format media tadi berdasarkan 3 komponen yang saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, aspek desain visual dan instruksional. Ada visual, warna, tata letak, font, multimedia, gambar. Lalu instruksional, konten, aktivitas, interaktivitas, umpan balik, keterlibatan pembelajar, prinsip pembelajaran multimedia. Jadi komponen ini semua menjadi bagian penting dalam menyusun sebuah media pembelajaran yang baik. Gitu, ya. Mungkin sekarang lagi penasaran, seperti apa sih media pembelajaran yang baik? Mungkin kalian saat menjadi observer nantinya, kalian akan melihat beberapa komponen-komponen media pembelajaran yang disusun oleh tim, lalu kalian bisa memberikan respon terhadap itu. Lalu yang terpenting adalah evaluasi. Apakah prototipe itu layak atau tidak? Layak dalam konteks yang disebutkan tadi, ya. Maka untuk mengukur itu perlu validasi ahli. Validasi ahli ini untuk apa? Untuk mengajak para ahli di bidang pendidikan bahasa Jerman untuk melihat apakah media pembelajaran ini atau instructional design untuk media ini dinilai sesuai atau butuh revisi atau butuh perbaikan. Lalu fokus penilaiannya dilihat daripada konten, kebenaran materi bahasa, kualitas desain instruksional, serta aspek teknis media. Yang 5 poin yang tadi saya sebutkannya. Lalu ahli memberikan kritik konstruktif, konteksnya konstruktif, ya. Teman-teman kalau diberikan koreksi saran, itu artinya itu untuk membangun agar media pembelajaran yang dikembangkan itu lebih baik. Lalu uji coba pengguna. Mungkin nanti sebentar teman-teman akan ada sesi case study untuk mengidentifikasi aplikasi atau media pembelajaran. Makanya komponen ini adalah komponen yang cukup penting dipertimbangkan dalam evaluasi media pembelajaran. Uji coba bisa dilakukan secara individual maupun kelompok kecil dengan pengamatan langsung. Jadi pengamatan langsung pada aplikasinya atau pada medianya, gitu ya. Media tidak hanya melulu berupa aplikasi. Media bisa berupa permainan yang nanti mungkin sifatnya cetak ataupun non cetak. Lalu pengumpulan feedback, ada kuesioner, ada wawancara, dan observasi langsung. Kita tidak bisa melaksanakan hari ini semuanya, tapi saya akan memberikan beberapa langkah untuk konten, kuesioner, dan observasi langsung. Kalau untuk wawancara bisa dibagi ke dalam beberapa bagian.
itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau untuk kuesioner akan disediakan contoh kuesioner, nanti contoh kuesionernya seperti ini. Nanti teman-teman akan saya berikan. Lalu dari kuesioner ini teman-teman akan menilai media pembelajaran yang ada, dan yang kedua observasi langsung dan memberikan feedback. Observasi langsung ini untuk mengamati perilaku terhadap pengguna saat menggunakan prototipenya. Yang kedua, jika prototipenya berbasis digital, data pengguna, misalnya klik, durasi penggunaan modul, skor kuis, dikumpulkan untuk melengkapi evaluasi kualitas. Sekarang kita mengarah ke studi kasus. Studi kasus ini akan teman-teman kerjakan baik bisa secara mandiri, bisa secara kelompok. Tapi untuk saat ini saya inginkan teman-teman laksanakan secara mandiri terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu akan ada diskusi lanjutan terkait apa yang teman-teman sudah teliti atau observasi, ya. Petunjuk kerja. Anda adalah seorang mahasiswa yang akan memberikan penilaian prototipe media pembelajaran bahasa Jerman yang saat ini dikembangkan oleh tim. Penilaian ini terdiri atas kuesioner dan observasi penggunaan media pembelajaran. Silahkan Anda mengunjungi meja-meja yang telah disediakan dan untuk Anda nilai. Lembaran ini hanya berlaku untuk satu prototipe. Berikan pandangan prototipe media apa saja yang paling Anda minati. Kuesioner ini untuk mengukur efektivitas, kemudahan penggunaan, dan keterlibatan pengguna terhadap media pembelajaran bahasa Jerman. Lalu observasi langsung, silakan melakukan observasi terhadap media pembelajaran tersebut dan berikan jawaban terhadap hasil observasi Anda. Seperti ini, ya. Jadi saya akan berikan masing-masing ke teman-teman satu. Silakan tulis nama, name, untuk media nanti kalau teman-teman kunjungi mejanya masing-masing, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengobservasi langsung media pembelajaran yang ada di ruang yang sudah disediakan. Untuk Assembler Edu, silakan bisa di-scan, kemudian identifikasi medianya. Ini untuk materi literatur Imdaf Unterricht. Kalau yang ini adalah flashcard untuk augmented reality menggunakan TikTok. Jadi teman-teman bisa scan terlebih dahulu, scan di dalam sini. Lalu setelah itu arahkan filter TikToknya dan akan muncul sesuai dengan kosakata yang ada. Coba aja. Nanti setelah itu akan muncul gambaran dalam bentuk 3 dimensi augmented reality untuk setiap ruangan yang ada. Jadi seolah-olah teman-teman ada dalam ruangan digital, ya, 3 dimensi, ya. Sekarang kita akan mendengar respon dari teman-teman setelah melakukan observasi. Siapa yang ingin memberikan gambaran dan menurut kalian media yang cocok untuk digunakan? Ya, silakan. Mungkin tadi saya kan mengobservasi satu media pembelajaran monopoli. Itu media pembelajaran
bersifat konvensional karena dia kan itu sebuah board game ya. Mungkin untuk pembelajaran di kelas maksudnya di tingkat-tingkat awal seperti A1 Atswai itu sangat membantu karena kan kita interaktif. Jadi di permainan monopoli board game tersebut kita memiliki poin. Nah, menurut saya itu media pembelajaran yang cukup menyenangkan dan interaktif, apalagi kan kita bermain biasanya bersama teman ya. Seperti tadi ada pionnya ada 4 kalau nggak salah. Kita bisa bermain bareng-bareng, kita bisa ngerjain bareng-bareng. Kekurangannya adalah pertanyaan dan soalnya tuh itu aja. Jadi ketika kita bareng-bareng main, kita udah dapet semua soal, kelar, nggak ada lagi. Ya, mungkin stop di situ saja. Tapi sejauh yang saya lihat tadi, untuk media pembelajaran tersebut, untuk orang yang baru pertama kali main seperti saya tadi dan main bersama teman-teman, apalagi untuk tingkat kesulitan di A1 dan Atswai itu sangat-sangat membantu. Baik, terima kasih penyampaiannya, masukannya, dan disitulah fungsi seorang observer. Makanya pada tahap evaluasi sebuah prototipe dilakukan secara mendalam, bahkan harus ikut serta menggunakan aplikasi itu dan memberikan respon untuk baik itu saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif. Untuk teman-teman selanjutnya menyusun media pembelajaran, saya harap seperti itu, karena di akhir pertemuan kita di pertemuan ke pekan 16 kita akan mencoba mempresentasikan masing-masing media pembelajaran yang teman-teman rancang seperti yang tadi ya, yang dibuat oleh tim. Nah, selanjutnya nanti kalian akan buat lagi untuk media yang baru tentunya dan akan dilakukan review seperti hari ini. Baik, saya rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih atas waktu kalian dan kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran mata kuliah pembelajaran bahasa Jerman ini. Saya berharap melalui perkuliahan ini dapat mengembangkan dan menggali kemampuan mahasiswa dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran bahasa Jerman yang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan materi yang diajarkan di berbagai level pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.